Lalu si mayor pun kembali ke bawah tanah dan disambut oleh rekannya. "Mayor Han, kau kembali, bagaimana negosiasinya?" "Ya, itu berjalan dengan baik. Basis Fishbone mengirim duta besar besok. Kau juga siapkan seseorang untuk menjadi duta besar." "Baik." Sementara itu, di lorong seseorang sedang marah dan kesal dan berjalan. "Lihatlah apa yang sudah diperbuat oleh si Mayor Han itu." Seseorang, "Hei, apa yang kau lakukan? Memegang pena komputer holografik saya? Apa yang kau lakukan pada akademisi Kin?" "Apa yang aku lakukan? Lucu. Aku ingin bertanya, apa yang kau lakukan?" kata seseorang itu. Pintu tempat penampungan 027 terbuka secara permanen dan menyerah ke pangkalan Fishbone. Perlindungan akan ada sepenuhnya sebagai lembaga ilmiah memberikan dukungan teknis ke pangkalan tulang ikan. "Ayolah, apa kau membaca perjanjian yang sudah kau tanda tangani? Kau mengubah kami menjadi budak orang biadab itu." "Menurutku, ini adalah jalan terbaik," kata si Mayor Han. "Kau bodoh sekali. Karena mereka datang mencari kita. Kita bisa mengandalkan teknologi yang ada. Mintalah lebih banyak. Manfaatkan orang-orang seperti itu," kata seseorang itu. "Bagaimana perwakilan dari penghuni penampungan memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingan semua orang? Kami cuma punya cukup air dan listrik. Kami menuntut agar pasokan sumber daya harus dipulihkan. Kau tahu itu? Yakinlah, persediaan secara bertahap akan pulih, namun pasokan akan diatur oleh inspektur. Ini tidak adil." "Adil? Kami sekarang bekerja untuk orang lain. Kau bilang ini adil?" "Sebagai perwakilan presiden, aku tidak akan membiarkan Anda seorang wanita berdarah dingin membuat keputusan seperti ini," kata si botak itu. "Biarkan aku memberitahumu, semakin banyak Anda membayar, semakin banyak Anda mendapatkan keadilan. Itulah yang adil." Lalu dia pun ditodong oleh senjata. "Siapa yang membuat semua ini? Apa kau tidak mengerti? Aku tidak mengerti pertimbangan apa yang telah dibuat direktur senior sebelum membuat keputusan bodoh untuk memilih perwakilan penduduk di antara penduduk. Amati omiti publik, ini adalah tempat perlindungan, bukan resort. Kau tahu, Mayor Han? Jangan. Mulai sekarang Dewan Perlindungan dibubarkan. Aku menggunakan otoritas tertinggi direktur. Kalian dibubarkan, kau tahu. Siaran Majelis Perlindungan 07 dibubarkan. Hapus sistem perwakilan penduduk." "Apa yang terjadi?" Iya benar, apa yang terjadi? Apa wanita itu akan mendikte di sini? Bagaimana bisa ini terjadi? "Han Junhua, kau tidak bisa melakukan ini." "Bagaimanapun aku bisa," kata si Mayor Han sambil pergi. "Han Junhua, kau akan membayar semua yang telah kau lakukan." "Tuan Si, pergi dan minta maaf kepada Mayor Han. Saya pikir dia akan memaafkanmu." "Diam, dasar kau anjing Han Junhua. Aku tidak akan meminta maaf padanya. Aku dulu mengira kau adalah orang baik, tapi aku tidak berharap kau akan begitu mengecewakanku." Lalu, sementara itu, dia pun berkata, "Aku belum berubah. Aku hanya percaya pada pilihan direktur." Direktur lama. Aku pikir dia sudah tua dan bingung orang seperti itu akan dipilih untuk menggantikannya. Yang benar saja. Sementara kebesokan harinya, "Halo Tuan Cheng. Nama saya adalah Zhang Yuchan dan saya adalah duta besar untuk tulang ikan penampungan 027. "Duta besar," kata Jian. Dia terlihat sangat muda. "Ya Tuan. Apakah penampungan Anda mengirim anak seperti Anda sebagai duta besar?" "Ayolah Tuan, umur saya 20. Saya bukan anak-anak." Meskipun 20, dia terlihat seperti anak-anak bagiku. Aku mendengarkan Direktur Han mengatakan bahwa tempat penampungan 027 ditutup selama 20 tahun. Dan Anda berusia 20 tahun, jadi Anda dilahirkan di tempat penampungan. "Tidak. Ayah saya memberitahu saya bahwa saya dilahirkan di penampungan. Saya masuk saat berumur 8 bulan, kurang lebih begitu." Aku mengerti. "Ya, ayah saya telah meninggal. Ngomong-ngomong, bekerjalah sejauh mungkin dari rumah untuk mendapatkan pengalaman, bukan?" kata si wanita itu. "Maaf, aku mengingatkanmu pada ayahmu." "Tidak apa-apa." Dia pergi dengan tenang dan semua orang di tempat penampungan mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik. Jadi hanya saja dia selalu mengatakan dia menyesal untuk semua orang. Meskipun saya tidak mengerti mengapa ayah saya mengatakan demikian, tapi jika saya dapat membantu orang untuk membantunya, dia pasti akan merasa lebih senang. Benar-benar gadis yang kuat. "Bos, duta besar persediaan telah tiba." Lalu, "Ini adalah Xiaobing. Ini adalah duta besar Zhang Yuchan yang dikirim oleh Perlindungan 027. Kau bawa kembali ke pangkalan, berikan dia saja ke Kinger, oke?"
Oke bos. Lalu Sulu bertemu bos. Sampai jumpa. Lalu si Yuchan pun dibawa ke penampungan atau ke markas Fishbone. Bos, apakah ada instruksi untuk dikerjakan duta besar? Berhati-hatilah saat Anda ditinggal di penampungan. Perhatikan lebih dekat dan buat lebih banyak koneksi dengan penghuni di sana. Kau bisa mewakili basis tulang Fishbone. Bos, yakinlah dan serahkan pada saya. Insyaallah. Apa kau menghapuskan sistem perwakilan penduduk? Apa kau berpikir itu adalah masalah serius? Visi masa sempit dan dalam situasi saat ini tempat ini tidak memiliki perwakilan penduduk. Apa kau tahu? Rupanya si Mayor Han sedang diceramahi oleh para petinggi di sana sambil membayangkan seseorang memohon, seseorang menghina. Tempat perlindungan adalah milik semua orang. Kapten Tian, berikan aku pistolnya. Tidak masalah, cepat atau lambat semua akan berakhir. Anda tidak harus melakukannya sendiri. Lalu, bunuh massa, bunuh semua orang. Tetapi dalam kasus ini aku tidak bisa mengatakan hal itu. Tolong selamatkan anak ini juga. Ya, kurang lebih begitu dalam ingatan si Kapten Sang King untuk rekanku. Dasar bodoh. Sifat ini adalah akademisi Kim Bayi itu adalah Zhang Yuchan. Apa kau tahu? Aku memeriksa terminal superkomputer sumber daya perlindungan 027, tapi tidak cukup dari awal. Entah itu 1000 orang atau 1700, pokoknya itu tidak cukup. Kau bisa baik-baik saja sekarang. Aku percaya penduduk akan perlahan memahamimu, Xiaohua. Kau harus memperhatikan jika nanti liftnya gagal, yang tidak bisa mencegah pemukiman mencapai tanah, hubungi secara langsung. Baik bos, ingat jangan biarkan orang lain tahu. Dengarkan teman-teman, hanya butuh benda sekecil ini semua orang bisa menjadi penembak jitu. Kau tahu benarkah? Siapa itu? Rupanya terlihat seseorang sedang berdagang di antara para prajurit. Tampaknya pedagang keliling. Apakah Anda ingin saya mengusirnya? Tidak, aku ingin melihatnya sendiri, kata Jian. Ini adalah barang bagus, aku kirim dari kota Luiding, kemurniannya 100%. Kalau kau tidak mencobanya, rasanya enak sekali loh. Anda bisa mendapatkan lebih banyak diskon, kata si pedagang itu. Namun dia dihentikan oleh Jian. Aku bertanya, apa gunanya barang yang kau jual? Hai, Kapten Jian, Marshal Jian. Ini disebut jet, apa yang baik untuk meningkatkan indera Anda. Efek spesialnya adalah setelah dimakan, seluruh dunia tampak melambat. Dan 10 subs kristal untuk 1 buah, bagaimana? Marshal Jian, benda ini ada di blok 6, dijual 4 subs kristal, aku sudah melihatnya. Tidak, barang-barang ini di blok 6 tidak sebanding dengan milikku. Jet yang kujual tidak membuatmu ketagihan, dan itu bukan narkoba. Cari semua obat padanya dan beri dia makan. Lalu dia pun digeledah. Hei, apa yang kau lakukan? Aku seorang pengusaha, aku tidak bisa melakukan ini. Dia pun dipaksa untuk makan makanan obatnya sendiri. Bisakah Jet membuat pingsan? Marshal Jet, dia pingsan. Ya, saya belum pernah mendengar ini. Marshal Jet, dia tiba-tiba bangun. Sing, pedagang itu pun tiba-tiba bangun dan hal yang aneh terjadi. Halo, saya penjual obat. Siapa yang menjual obat? Aku adalah. Siapa yang menjual obat? Seluruh keluargamu. Memang aku adalah, bukan keluargamu. Lalu dia pun bertingkah aneh. Lah, apa maksudnya? Masih dia sepertinya jadi aneh. Ayo kita lihat dan ikuti dia. Ya, baiklah. Pengusaha tiba-tiba muncul. Ini terlalu aneh, tapi pintunya sangat terbuka. Jelas penjual obat itu adalah obat palsu dan tidak ada rasa takut melihat tentara berseragam. Apa setelah meminum obat kemudian perjalanan ke sini? Marshal, pria itu telah berada di dalam selama 10 menit tanpa gerakan apapun. Jendela bangunan dibungkus kain hitam. Jelajahi saja dengan drone. Lalu mereka pun mengirimkan drone ke dalam gedung itu. Lampu di sini gelap, Marshal. Lalu, apa-apaan ini? Ada yang aneh, ada suara. Apa ini? Lihat, dia sedang dibuli oleh seseorang. Dorong. Pengusaha itu, apakah dia mati atau pingsan? Kenapa kau membunuhnya? Semua harus mulai dari awal. Kondisi tempat perlindungan ini tidak diketahui. Ayolah, apa yang kau lakukan? Menemukan alat mutan. Apakah saya ingin menangkap hal menjijikan itu? Itu benar, aku menyuntikkan obat keracun mereka. Kemudian kau tempatkan mereka sekitar tempat penampungan. Aku akan mengurus operasi setelahnya. Aku tidak akan pergi. Aku akan menginjeksikan virus menjijikan ini. Yakinlah, jika aku terkena virus, aku akan bantumu menyembuhkannya. Lalu, siapa di luar? Seseorang pun berkata seperti itu.
Namun saat dia menembak, drone-nya keburu menembak duluan. Ting dar. Apa mereka dibom? Ya, kurang lebih begitu. Aku belum tahu tujuan mereka sih, sial. Seharusnya aku tanya dulu, kata si Jian dalam hati. Orang-orang yang diperkirakan telah meninggal. Aku akan masuk untuk melihat, mungkin bisa menemukan petunjuk. Ini adalah ruang operasi yang baru saja dilihat di dalam drone. Selain bau hangus, ada bau darah yang kuat. Tunggu, kenapa ada 2 tubuh dalam posisi ini? Lalu, Lin Chaoen, dia belum mati. Ayo, apa yang terjadi? Apakah itu ilusi? Lalu ternyata seseorang masih belum mati. Rupanya dia menjadikan dirinya robot. Apa kau mencariku? Lin Chaoen, kau adalah manusia robot? Tidak mungkin. Ya, kristalisasi teknologi. Kita bertemu lagi, Tuan Chen. Bukankah kau anggota dari aliansi Dewan Perlawanan? Lalu situasi ini apa maksudnya ini? Jian pun tiba-tiba saja masuk ke dalam mode buasnya. Aku tidak akan takut padamu. Kau harus menjelaskannya padaku, kata Jian. Kemana perginya keinginan melawan mutan? Apa hubunganmu dengan kamar dagang Crimson? Dar, dia pun dihajar oleh Jian. Dia dicekik. Apa menurutmu masuk akal untuk mengancam manusia elektronik? Harga satuanku adalah 100.000 sub kristal. Menghancurkan salah satu diriku dan bisa membuat lagi. Sampai jumpa, Tuan Chen. Apa yang kau lakukan? Tunggu, penghancuran diri dimulai. Lalu tiba-tiba saja siap, petunjuknya rusak. Aku hanya bisa mengambil chip masternya. Masal, saya menemukan sebuah IP yang sepertinya masih hidup. Apa? Tunjukkan padaku. Lalu dia pun menunjukkan gelang IP yang ditemukannya. Deskripsi, apakah ada rahasia tersembunyi? Kembali dan kita biarkan Yao Yao meretasnya. Kenapa kau sendirian? Di mana prajurit lain? Dia mencuri petunjuk di ruang bawah tanah. Kita akan kembali, tidak ada yang bernilai di sini, kata Jian. Ayolah kita kembali. Selama saat dia kembali, ada apa? Rupanya para prajurit yang lain dimakan oleh suatu monster. Itu adalah Dead Claw. Dead Claw. Ya, Dead Claw. Itu adalah mutan yang berbentuk seperti kadal raksasa dengan tanduk sapi yang sangat besar. Kita tidak bisa melawannya, kita harus melarikan diri. Kita tidak bisa melawan Dead Claw. Namun si prajurit yang lain malah terjatuh. Tidak, tolong, sobat Martial, cepat lari, tinggalkan aku sendiri. Namun si Jian yang sangat solidaritas, kau bercanda, kau adalah anggota pangkalan tulang ikan. Aku tidak akan membiarkanmu. Kita baru saja kehilangan seseorang. Lalu dia pun mengeluarkan palu dari inventorinya. Kau berada di depan mataku, aku tidak akan meninggalkanmu. Rasakan ini. Dia menghajarkan palu itu ke si Dead Claw. Ayo pergi. Tulang kecil ini tidak bisa mengalahkannya. Menghancurkan jendela. Kita harus mengarah kemana? Ke ruang terbuka, mendarat dengan aman. Sobat, jangan buat suara ketika kau bersembunyi di sini. Aku akan membunuh Dead Claw itu. Tapi Martial, jika kau sendiri, tenang saja. Dead Claw adalah tulang belakang yang tidak dilindungi oleh lapisan kortek di matanya. Kurasa itu adalah bagian kelemahannya. Lalu dia pun menghadapi Dead Claw. Monster, aku ada di sini. Tarik perhatiannya terlebih dahulu dengan menggunakan palu. Lalu dia pun menggunakan kecepatannya. Kecepatan, burst, ceng. Pergi ke belakangnya. Lalu, sekarang aku ada di belakangmu. Lalu dan matilah. Dia pun menembakkan mini nuklir yang ada di tangannya ke dalam si Dead Claw. Matilah. Dar. Peluru tidak berpengaruh padanya. Apa aku menyeberang saja? Orang itu masih di sekitar. Bahaya jika dia melihatku menyeberang. Apa yang harus kulakukan? Si Dead Claw itu masih berlari mencari atau mengejar Jian. Berlari dengan cara seperti ini, cepat lambat atau lambat aku akan tertangkap. Perangkap di sini. Speed skating masih mendingin. Jika pria itu melihatnya, apakah dia bisa merahasiakannya? Lalu sial. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saja seorang menembak. Tembak. Apa itu? Apa Dead Claw mempunyai kemampuan seperti itu? Tunggu dulu. Rupanya itu adalah tembakan dari tank wajah. Tembak. Siap. Akhirnya berakhir juga pertarungan yang keras ini. Martial, ayo kau memanggil bantuan. Ya, hormat Martial, itu adalah benar.
Tolong jangan lakukan berbahaya seperti itu. Pertarungan adalah tugas saya sebagai prajurit. Ketua benar, Marshal. Maafkan aku. Di mata saya Anda adalah pahlawan bagi semua penghuni pangkalan tulang fishbone dan menyelamatkan kami. Tolong berhenti melakukan hal-hal berbahaya seperti itu, kata si prajurit itu. Aku tidak pernah tahu apa yang disebut pahlawan itu. Tenang saja, jangan menangis kawan. Bahwa seseorang pahlawan harus berani dan kuat. Jadi jangan menangis. Siap, Marshal. Dan untuk korban prajurit, pemakamannya di pemukiman keluarga harus ditangani secepatnya. Lalu mereka pun kembali ke pangkalan ikan sambil membawa mayat si Dead Clown. Buka pintunya, Marshal kembali. Yang di belakang Marshal adalah Dead Clown. Marshal membunuh Dead Clown sungguh menakjubkan. Aku punya banyak ide untuk membuat patung Dead Clown yang dijinakkan oleh Marshal. Yang lainnya pun sambil berbicara seperti itu. Itu ide yang bagus. Lalu, apa cuma ilusi? Ya. Jian melihat jendela dari beberapa gedung karena dia merasa sedang diikuti atau diawasi. Lalu seseorang untuk membuat atau melihat apa menemukan sisa prajurit dalam prajurit Dead Clown yang sudah mati. Setelah itu atur agar Kinger menanganinya, dan kau harus bersegera bergegas kembali ke tempat penampungan melihat apa yang kuberikan padamu. Baiklah. Lalu sebentar itu saat sampai di rumah, Shunjao, apa yang kau lakukan? Kau kemarilah. Percayalah, aku tidak melakukan apapun di luar Shunjao. Namun Shunjao jangan banyak bicara. Dia pun langsung mencipoknya. Ya kurang lebih begitu. Lalu beginilah, bagaimanapun kau adalah pimpinan, kau tidak boleh maju ke arah depan. Apa yang kau bawa itu bukan Dead Clown biasa, tapi adalah induk dari Dead Clown melawan monster seperti itu. Jika kau mati, ayo Shunjao, jangan bicara seperti itu. Aku tidak akan mati, kata Jian. Ini bagus untukku dan tidak ada yang terjadi lagi di masa depan. Oke, bagaimanapun Jian Cheng, aku pikir aku menginginkan bayi, kata si Shunjao ujug-ujug. Kan, apa maksudmu? Ya, kurang lebih begitu. Aku akan langsung saja bertanggung jawab. Bakal begitu, ayo kita pergi ke kamar. Saat dia pergi ke kamar, lalu adiknya si Shunjao, si Yoru, bisakah aku bicara dengan kakak ipar sendirian? Yoru, bukankah kau takut padaku? Ya, seperti yang kau tahu, apa kau baik-baik saja? Kau lihat aku tidak takut lagi denganmu, kata si Yoru. Sebenarnya aku ingin selalu minta maaf padamu, Yoru. Ya, jangan minta maaf padaku, mari kita lupakan semuanya. Aku hampir membunuhmu dan Yao dulu. Kamu dicuci otak saat itu. Cuci otak? Apa itu cuci otak, kata si Yoru. Aku banyak berpikir, kata si Yoru. Orang hidup di dunia selalu menerima sinyal dari luar. Embusan angin salju yang jatuh tanpa sengaja. Sebuah kata-kata peringatan bagaimana mendefinisikannya kan? Yang namanya cuci otak itu. Tetapi gereja senja adalah pelaku yang memisahkanmu dari keluargamu, juga memblokir memorimu. Ya mungkin begitu, namun gereja juga merupakan penyelamat pertamaku. Kau tahu, saat aku meringkuk ayah dan ibuku meninggal, hanya tinggal aku. Orang-orang dari gereja mencoba menolongku. Seseorang datang, aku tidak tahu. Dia adalah orang yang memberiku kehidupan kedua. Aku tidak punya alasan untuk membencinya. Dan kamu adalah dermawan penyelamat jiwaku yang kedua. Ayolah, jangan katakan itu, dermawan penyelamat jiwa, kata Jian sambil malu. Tanpamu, aku mungkin tidak akan pernah mengenali saudara perempuanku lagi. Dan mungkin aku akan tinggal lalu menghancurkan diriku di gereja. Apa kau ingin menghentikanku, kata Jian. Tidak, semua orang dunia melihat berbeda. Bagimu saudaraku, gereja senja memang orang jahat. Aku tidak akan menghentikanmu, tentu saja aku setuju. Aku berharap bahwa dapat bertemu dengan orang yang membesarkanku, itu saja. Kuharap dia masih ada di suatu tempat. Sangat mengagumkan. Lin Chawen yang lehernya dirobek oleh Jian Cheng dulu. Rupanya ini adalah si manusia robot kemarin. 10 menit yang lalu, ini adalah tempat perlindungan pribadi dibangun oleh individu yang lain. Di depannya dia dibangun menjadi 05. 05 telah siap. Ya ayah, siap. Aku telah membangun. Ayah, sekelompok orang yang mengaku sebagai gereja senja telah melangkah di Jianxi. Di bawah kekacauan mereka, aliansi pemberontak kami bina menderita kerugian besar. Haruskah kita melakukan sesuatu pada mereka? Ayah, bagaimana dengan Jian Cheng? Lalu
Dia pun mengobrolkan tentang itu. Kakakku sepertinya benar, fisik kakak ipar terlalu diperkuat. Ayolah, apa yang terjadi padamu? Jian pun kembali ke rumahnya. Kakak, tidakkah kau menanyakan pertanyaan aneh? Karena suasana di antara kalian selalu terasa aneh dan tegang. Kakak, yakinlah kami hanya jalan-jalan di halaman belakang. Mengobrol sebentar, tidak ada hal yang lain terjadi. Oke, kalau begitu, kata si Sun sambil bertanya. Kalau begitu, apa kita bisa sekarang bergerak bebas seperti yang kita mau? Ayolah. Sementara itu, di tangga si Yao Yao dan si Ling Ling, tadi kakak Sunjao membiarkan kami keluar dari ruangan dan dia mengatakan takut kami akan melihat. Sunjao, di masa depan kau bisa menyuruhku masuk ke kamarmu. Diam, ini rumahku, jadi harus mematuhi aturanku, kata si Sunjao. Yao Yao tidak bersembunyi lagi, kalian bebas. Baiklah, aku akan membuat kalian makan malam, oke?